Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjadi pengikut Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memahami bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mengarahkan kita untuk dapat hidup sesuai berkenan di dalam hidupnya, sesuai berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa dalam hal mengikuti dan meneladani Dia. Sikap kita boleh biasa-biasa saja, cara hidup kita atau gaya hidup kita boleh biasa-biasa saja, tetapi percaya kita dan peneladanan kita tentang Yesus Kristus harus luar biasa Bapak Ibu. Maka saat ini Tuhan mengajarkan kepada kita cara hidup yang luar biasa. Apa cara hidup yang luar biasa atau bahkan teladan yang luar biasa yang diberikan atau pengajaran yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita? Hal yang biasa adalah ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu lumrah, wajar. Jadi ada istilah orang Batak mengatakan holong mangalap holong, siapa yang maka holongi kita, kita maka holongi dia. Siapa mengasihi kita, kita mengasihi dia. Itu hal-hal yang biasa. Itu di luar, itu sebatas kewajaran. Jadi Tuhan mau mengajarkan kita dalam meneladani Dia, bagaimana bersikap sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus, meneladani Dia, hal yang luar biasa. Yaitu bagaimana kasih kita itu tanpa memandang apakah Dia melakukan yang baik atau tidak kepada kita, atau apakah kita sedang membalas kebaikannya atau tidak. Tetapi Yesus mau berkata dalam segala situasi dan kondisi tetaplah hidup di dalam kasih. Kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi kalau kita Indonesia, negara kita Indonesia, kita punya undang-undang dasar yang menjadi ketentuan kepada kita Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini kita harus memahami kasih adalah undang-undang dasar kerajaan Allah. Jadi jikalau itu merupakan undang-undang dasar kerajaan Allah, berarti kasih adalah kemutlakan bagi setiap orang. Bagi setiap orang yang percaya, dia harus memiliki kasih. Mengasihi setiap orang adalah hukum yang baru yang dinyatakan oleh Yesus dengan cara lebih jelas dari perjanjian lama. Jadi Yesus lebih menegaskan lagi bagaimana hidup di dalam kasih itu. Jadi dia selangkah atau melompat daripada apa yang ada selama ini secara khusus yang dijabarkan dalam perjanjian lama. Tetapi dalam hal ini Yesus menegaskan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Nanti bisa kita baca Bapak Ibu hal upah ini di Matius 5 ayat 12. Lalu Tuhan akan berkata, berarti kita harus mendapatkan dan kita hidup di dalamnya, yaitu berkat ataupun upah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada upah kita. Tetapi setiap orang yang mengasihi, bahkan orang yang membenci dia kasihi. Di sanalah letak upah dari yang jikalau kita baca nanti Matius 5 ayat 12. Jikalau kasih kita terbatas kepada orang yang mengasihi kita saja, maka tidak ada upah dari Tuhan. Jadi upah dari Tuhan ini sekali lagi saya tegaskan, mari kita baca Matius 5 ayat 12. Dan apabila kita hanya memberi salam kepada saudara-saudari kita, yang artinya orang yang kita anggap sebagai saudara, maka itu hal biasa saja. Juga orang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan hal demikian.
Jadi Tuhan mau mengajarkan kepada kita menjadi pribadi yang luar biasa pada hari ini Bapak Ibu. Jadi saat ini ketika kita mendengarkan renungan harian ini, Tuhan mengingatkan kepada kita mulai awali harimu dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi yang dulunya kita mungkin tidak pernah memberi salam atau memberikan hormat kepada satu sama lain, atau hal-hal yang menurut kita wajar dilakukan tetapi kita tidak mampu untuk menghargai, Tuhan mau berkata, jadilah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang boleh mengakui, pribadi yang boleh menghargai siapapun yang ada di sekeliling kita, baik anak-anak kita, istri kita, suami kita, yang menurut kita, istriku sudah biasa memasak, suamiku sudah biasa mencari nafkah, anak-anakku sudah biasa sekolah dan lain sebagainya. Pribadi yang luar biasa itu adalah pribadi yang menganggap dirinya tidak biasa, atau setiap karakternya harus menjadi pribadi yang luar biasa dalam kehidupannya. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, hiduplah dengan penuh kasih, tidak hanya kepada orang yang mengasihimu, tetapi bahkan yang melukaimu sekalipun. Jikalau kita berkata itu sangat sulit sekali Inang, ya itulah pribadi yang luar biasa, pribadi yang penuh pengampun, pribadi yang penuh dengan belas kasih. Itu yang dikehendaki oleh Yesus daripada kita. Selamat menyebarkan, selamat hidup di dalam kasih. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi pribadi yang luar biasa mengikut Engkau Yesus, yang tidak setengah-setengah tetapi kami sepenuh hati mengikut Engkau. Bahkan Tuhan, ketika Engkau memerintahkan kami Tuhan untuk dapat kami hidup di dalam kasih, supaya kami hidup di dalam pengampunan, supaya kami hidup dalam damai sejahtera, bahkan kami boleh berdamai dengan orang-orang yang menjengkelkan hati kami. Kami boleh dapat menghargai atau bahkan bertegur sapa kepada orang-orang yang bahkan membuat hati kami kecewa. Biarlah kami hidup dalam pengampunan, sebagaimana Yesus Kristus mengampuni kami orang-orang yang berdosa ini. Hilangkan daripada kami dendam, kebencian, iri, dengki, cemburu. Biarlah kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan melakukan aktivitas kami, biar kami hidup dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, berkati Bapak Ibu ini, remaja Naposo Bulung ini, biar Tuhan berkenan di dalam setiap kehidupan dan aktivitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin kami masyarakat Indonesia. Bahkan setiap pemimpin Tuhan di daerah kami, di tempat kami tinggal, boleh Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kepada anak-anak yang akan memulai sekolahnya pada hari ini, berikan mereka Tuhan kecerdasan, berikan mereka Tuhan kerajinan, supaya mereka cerdas di dalam pelajarannya, menjadi pribadi atau anak-anak yang boleh menyukakan hati Tuhan, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.